Welcome September Ceria. Shalom Miracle Church, tidak terasa kita sudah 2 kali melaksanakan ibadah offline dan kita sudah sampai di bulan September di tahun ini. Kami mengundang saudara-saudari yang rindu untuk beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja GBI Miracle Service Bali dapat mendaftarkan diri kepada gembala kul masing-masing atau dapat mendaftarkan diri via WhatsApp hotline GBI Miracle Service Bali. Bagi saudara-saudara yang tidak dapat bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah offline, tidak usah khawatir karena kita tetap ada ibadah online di YouTube channel kita GBI Miracle Service Bali TV setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama-sama dengan kami mengundang untuk mengikuti doa puasa yang dilaksanakan di Zoom meeting setiap hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Untuk ibadah offline kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Berikut protokol kesehatan yang harus kita ikuti selama beribadah di GBI Miracle Service Bali. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan di gereja Tuhan dapat mengirimkan berkatnya melalui nomor rekening yang tertera di bawah sini. Minggu ini saya Desi Situmorang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bisa melihat muka-muka yang bersuka cita walaupun saya melihat semuanya pada tetap mengikuti protokol kesehatan, dan saya percaya kita di sini akan diberkati Tuhan. Amin. Seperti Mazmur Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kita semua merindukan Allah. Kita semua merindukan Tuhan. Kita semua merindukan Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau kumpulkan kami dengan kesehatan yang begitu sempurna. Kau berikan kami kekuatan yang baru, Kau berikan kami kelegaan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu ada di dalam kami Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Urapi kami Bapa. Urapi kami Tuhan Yesus. Biar kami pulang tidak sama pada saat kami datang. Biar kami pulang kami membawa sukacita. Biar kami pulang kami membawa damai sejahtera. Biar kami pulang kami membawa berkat yang berlimpah. Dan biarlah kami pada saat kami pulang kami membawa kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya merasakan sangat kuat Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita sembah Dia, mari kita nikmati hadirat-Nya. Sekina maya ralama lalama yasyane. Oh Yesus, sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan, Engkaulah Yesus. Engkau Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Lebih lagi Kau mau masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan. Sekiara lama-lama ya syane.
Haleluya. Mari bermazmur bagi Dia, mari menyembah Dia, mari tinggikan namanya, muliakan namanya. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar, yang benar. Kekuatanku, Engkau Tuhan perlindunganku. Engkaulah segalanya bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau kekuatan, Shikiara lama ya shande. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat pujian. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku arah dalam
sama-sama katakan sekali lagi, saat indah. Saat indah ku Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi katakan, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Yes Lord, penuhiku. kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Rindu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Engkau perlindungan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 Yesus. Engkau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Hinamaya ralamalaya syande. Mari yang bisa berbahasa roh, mari sembah Dia dengan bahasa roh. Shikiara lamalamaya syande. Mari bangun imanmu, bangun imanmu. Shikiara lamalamaya shikinamaya ralamaya syande. Shikinamaya ralamaya syande. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada di sini. Bahkan Kau sudah pulihkan setiap kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan kami akan semakin berat. Kami tahu kami gak bisa berjalan sendiri. Kami tahu kami bahkan tidak bisa melangkahkan kaki kami tanpa Engkau yang ada di tengah-tengah kami, tanpa Engkau yang menuntun jalan kami, tanpa Engkau yang menggendong kami. Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah sandaran hidup kami. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah kesembuhan kami. Engkau yang akan pulihkan kami. Engkau yang akan memerdekakan kami dari segala apa yang menjadi permasalahan kami. Saat ini kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Biar manis Kau dengar, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Yesus, Engkau Raja. Kau segalanya bagi kami. Sekiara lama-lama Kau
Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil mengangkat tangan kudus-Mu dan berseru, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sorak-sorai bagi kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau bertata atas tempat ini, Kau berkuasa atas setiap kami, dan kami adalah umat-Mu, umat-umat pemenang. Sama-sama yang percaya kita katakan amin, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Mari tengok kiri kanan, berikan shalom, salam dengan salam sehati, salam sehati. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari kita menari. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita memuji, memuliakan Dia. Oh, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah, Yes. betapa Oh, 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 oh. baik Dia Berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, hey, bersyukurlah. Hey.
Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, haleluya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka. Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, haleluya. Lebih lagi kita memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Yes. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Dia. Wow. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mari melompat, ku melompat bagimu, matu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan,
Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari sama-sama tanganmu. Yes. Mensyukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru tiap hari. Yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi yang meriah buat Allah lagi lah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati, tubuh dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami bersuka cita, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Sungguh Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Sekian namanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, kemanakah aku dapat? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Sama-sama kita bangkit berdiri. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, haleluya, Yang kau pikirkan dan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih untuk anugerah, kemurahan, serta kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan tata kasih karuniamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk suami, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Kalaupun hari ini kami bersama-sama dengan mereka, kami boleh melihat ada kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang telah Engkau lakukan, yang sedang Engkau lakukan, bahkan akan Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami katakan lanjutkan kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami bejana-Mu Tuhan. Isi kami dengan kebaikan-Mu, isi kami dengan kesetiaan-Mu, sehingga Tuhan bukan saja kami yang melihat perkara tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, bukan hanya kami yang merasakan Tuhan itu hidup bagi kami, tetapi kami boleh menjadi teladan, tetapi kami boleh menjadi contoh bagi orang-orang yang di luar sana yang sedang mencari jawaban di manakah ada Allah yang benar. Melalui kehidupan kami, Tuhan boleh nyatakan kebaikannya, Tuhan boleh menyatakan kesetiaannya. Ya, ini kami Tuhan, berperkaralah dalam kehidupan kami, lanjutkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan ini kami Tuhan, kami siap menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menceritakan bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, bahwa Allah kami adalah Allah yang benar. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Ya, firman-Mu jawaban bagi kami, firman-Mu pelita bagi kami. Berfirmanlah Roh Kudus, mampukan kami bukan hanya kami mendengar firman-Mu, tapi mampukan kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Mu, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Salam kenal, nama saya Roy Peter. Terima kasih sebelumnya untuk saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Gembala, terima kasih Pak. Baik, mari kita buka bersama kebenaran firman Tuhan yang kita coba renungkan bersama pada pagi hari ini di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Saya juga menyapa untuk jemaat yang di rumah boleh membuka Alkitabnya dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama. Semua sudah mendapatkannya ya. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya. Banyak orang mengatakan ini anak rohaninya, jadi seperti itu. Nasihat ini adalah satu nasihat yang cukup luar biasa, yang memberikan kekuatan kepada Timotius. Dikatakan seperti ini, jadilah kuat. Paulus mengerti apa namanya menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia berhadapan dengan begitu banyak tantangan, dia berhadapan dengan begitu banyak rintangan. Oleh karena itu nasihat ini adalah satu nasihat yang diwariskan oleh seorang senior, yaitu Paulus kepada juniornya, kalau boleh saya menggunakan kata junior seperti itu. Walaupun dalam pelayanan tidak ada senior dan junior, jadi seperti itu.
Diwariskan apa? Dikatakan sendiri, hai Timotius, jadilah kuat. Kenapa? Karena seperti ini, kehidupan kekristenan itu bukanlah satu kehidupan yang pada waktu kita percaya dengan Yesus, maka kita akan menemui sesuatu yang enak dan enak. Tidak seperti itu. Paulus memberikan sebuah penegasan, Paulus memberikan sebuah arahan, Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Timotius bahwa seperti ini, kehidupan kekristenan engkau akan menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan. Kenapa Paulus mengatakan jadilah kuat? Kalau kita baca ayat sebelumnya, di sana dikatakan bahwa sebagian besar orang-orang di Asia kecil, kalau sekarang di Turki, itu dikatakan telah berpaling daripada dia. Kita tahu bersama sekitar tahun, cerita sedikit ya, sekitar tahun 60-an, lebih tepatnya tahun 64 pada waktu itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jemaat mula-mula atau orang Kristen mula-mula, mereka mengalami namanya aniaya besar. Kota Roma pada waktu itu dibakar oleh seorang penguasa namanya Nero. Dibakar dan mereka sangat marah. Lalu mereka mencari siapa yang membakar kota Roma ini. Lalu Nero mengatakan yang membakar kota Roma adalah orang-orang Kristen. Waktu itu mereka bukan hanya statusnya sebagai orang percaya yang mereka harus berhadapan dengan namanya orang-orang Yahudi untuk mempertahankan iman mereka, tapi mereka harus berhadapan dengan Romawi pada waktu itu. Kita tahu kisah-kisah selanjutnya, mereka ada yang dicambuk, mereka ada yang dijadikan, kalau kita belajar sejarah gereja, mereka diikat di sebuah tiang, dilumuri dengan tar, yaitu sebuah campuran untuk aspal seperti itu, dan dibakar. Nero kalau kurang kerjaan, kalau sore-sore di tamannya, dia bilang gelap nih, orang Kristen diikat, dibakar pada waktu itu. Dan bukan hanya itu saja, mereka harus masuk di dalam namanya sebuah arena gladiator, berhadapan dengan namanya singa-singa yang hendak menerkam mereka. Bagi orang-orang percaya pada abad mula-mula, mereka tahu apa namanya kekristenan. Kekristenan bukanlah satu status di mana mereka menikmati korban Kristus dan mereka dia bernyanyi haleluya haleluya tanpa ada nama tantangan. Tidak seperti itu. Sejarah gereja memberikan kita sebuah penegasan. Ini bukan hoax. Ini fakta. Fakta bahwa seperti gereja pada waktu mereka, bolehkah saya jalan-jalan ya? Gereja pada waktu abad mula-mula mereka itu ditanam di dalam sebuah tanah yang namanya tanah penganiayaan. Tanah namanya tanah penderitaan. Tanah di mana tanah namanya ancaman. Tanah di mana namanya ketidaknyamanan. Itulah kekristenan. Kekristenan tidak bertumbuh pada namanya kenyamanan, tidak. Kekristenan tumbuh dalam hal seperti itu. Mereka dekat dengan namanya penderitaan, mereka dekat dengan namanya aniaya, mereka dekat dengan namanya masa-masa tidak enak, masa sukar dekat dengan mereka. Oleh karena itu Paulus mengatakan, jadilah kuat Timotius. Seorang yang muda diberikan kepercayaan menjadi seorang gembala di kota Efesus. Jadilah kuat. Kenapa jadi kuat? Karena sesuatu di depan sana itu akan menantang iman Timotius. Dan pagi hari ini, kata ini bukan hanya untuk Timotius. Kata ini untuk saya dan saudara. Jadilah kuat. Mengapa? Karena seperti ini. Sesuatu yang kita sedang hadapi, itu tidak akan menjadi lebih baik. Sesuatu yang kita akan hadapi di depan, itu akan menjadi lebih sukar, lebih sulit. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada setiap daripada kita, saya dan saudara untuk apa? Jadi kuat. Karena sebagian orang di Turki itu telah meninggalkan dia, telah meninggalkan Paulus, telah tidak setia kepada Injil Kerajaan, tidak setia kepada firman Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena penganiayaan. Oleh karena itu masa sulit itu akan segera datang. Pak, ini sudah masa sulit, akan lebih sulit ke depan sana. Oleh karena itu pesan daripada Rasul Paulus, kuatkan iman setiap daripada kita. Tetap berpegang kepada Allah yang hidup itu. Tetap berpegang kepada Allah yang benar itu. Tetap kuat di dalam apa? Dikatakan di dalam namanya kasih karunia. En dinamo namanya. Bahasa Jawanya seperti itu. En itu di dalam dinamo itu dinamis. Kekuatan, ada power,
Dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, jadilah kuat, bukannya jadi kuat, tetapi semakin kuat, stronger each day. Setiap hari semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Di dalam apa? Kasih karunia-Nya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita tidak bisa memilih di depan kita masa sulit atau masa sukar. Kebanyakan daripada kita, terbanyak dari saya pada waktu melangkah di depan ini masa sukar, maka saya mencoba untuk menghindarinya. Saya berusaha untuk jangan datang. Kita malah nolak ya. Dalam nama Yesus, pergi masa sukar. Gak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari sejarah gereja. Gereja bertumbuh subur dalam namanya penganiayaan. Seseorang berkata seperti ini, kekristenan itu kalau dijepit, dia semakin melejit. Kekristenan itu kalau semakin dibanting, dia semakin melenting. Kekristenan itu bertumbuh subur seperti itu. Setiap daripada kita dalam menghadapi masa sukar, ternyata menghindar bukan option. Kita mencoba untuk lari itu bukan option. Kita harus berdamai dengan itu. Setiap daripada kita harus menghadapi masa sukar itu. Dan Paulus mengatakan, jadilah kuat. Mari kita buka bersama satu kebenaran firman Tuhan yang senada dengan 2 Timotius pasal yang kedua ini mengenai jadilah kuat. Ada di dalam Daniel pasal yang ke 11 ayat yang ke-32. Di sini ada timekeeper. Kepada siapa saya melihat jamnya ini? Kepada Bapak ya. Saya kadang-kadang kalau sudah pegang mic ini lupa. Sudah jam berapa? Dikode aja Pak ya. Dikode. Iya, tiba-tiba sudah jam 1. Wah, bahaya. Daniel pasal 11 ayat 32. Nah, ini merupakan sebuah pembelajaran bagi setiap daripada kita. Sebagaimana pesan daripada Rasul Paulus, jadilah kuat. Nah, bagaimana kita menjadi kuat? Nah, dalam Daniel pasal 11 ayat ke-32 bagian B dikatakan seperti ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sekali lagi kita baca ayat ini. Yang bagian B ya, 32B. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dua hal ini yang kita bisa pelajari dalam kitab Daniel ini. Mengapa? Dari sini kita bisa tahu, mengerti bahwa rahasia daripada Injil ini dikatakan seperti ini. Ya Paulus, saya tahu saya harus menjadi kuat, tapi bagaimana saya harus menjadi kuat? Daniel memberikan sebuah referensi di sana. Dikatakan seperti ini, orang yang kuat adalah orang yang mengenal Allahnya. Cukup menarik, mengapa? Di sini dikatakan bukan hanya orang yang mengenal Allahnya itu kuat, tetapi orang yang mengenal Allahnya itu dikatakan dia bertindak. Dua hal ini yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya dengar, tapi kita juga rindu untuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Tuhan merindukan setiap daripada kita. Kita bukan hanya kuat, tapi kita bertindak. Ada banyak beberapa orang bercerita dengan saya dalam masa pandemi ini. Mereka lemah secara iman, mereka lemah secara kasih, mereka lemah, bahkan bukannya lemah, mereka menjadi pasif secara iman, pasif secara kasih. Mereka berkata bahwa, Pak, bagaimana saya harus menghidupi kasih itu, memberi. Sedangkan saya saja, Bapak bisa lihat, penghasilan saya bukannya menurun, tapi menurun sekali. Seperti itu. Ini yang terjadi. Itu yang terjadi dalam kelompok kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Tetapi di sini dikatakan bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap dikatakan kuat dan dia akan tetap dikatakan bertindak dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa firman Tuhan mengajar setiap daripada kita untuk apa? Untuk kita boleh, ini paling gak enak nih kata-kata ini, melatih. Melatih apa? Melatih diri kita untuk selama masa pandemi ini,
kita melatih diri kita untuk kita mengupgrade pengenalan kita akan Allah kita. Mengapa? Karena pengenalan kita akan Allah kita itu berdampak kepada apa? Kekuatan iman kita, kekuatan pengharapan kita, kekuatan kasih kita. Berdampak pada apa? Kepada tindakan kita. Ini waktunya kita bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi ini waktunya kita mengalami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam waktu apa? Dalam waktu masa sulit ini. Ini waktunya kita bukan hanya mengenal Allah kita dari apa kata firman, tapi kita mengenal Allah kita berdasarkan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Cukup sudah namanya kelompok pencapir, kelompok pendengar, pemirsa dan pirsawan. Anda datang tempat ini bukan untuk memanasi bangku ini. Anda datang, maaf saya menggunakan kata Anda. Anda datang tempat ini untuk apa? Untuk kita boleh, ini celebration. Celebrate untuk apa? Merayakan untuk apa? Merayakan kemenangan Kristus di kayu salib. Dan kemenangan itu bukan teori. Kemenangan itu adalah fakta yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Hidup berkemenangan. Sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Ini waktunya kita membuktikan firman itu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Kan? Baik selanjutnya, aku percaya lewati lembah air mata. Lalu katakan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ini bukan sekedar kita melepaskan kata-kata kosong, tidak. Ini merupakan suatu pengakuan iman kita bahwa sekalipun kita melewati masa lembah kelam, kita tetap mengambil suatu kesimpulan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin orang sebelah kita bilang, kamu gila sekali. Apa yang kamu harapkan belum terjadi. Bahkan kebalikannya, tetapi ini waktunya kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini. Oleh karena itu umat Tuhan, saya juga yang sedang pegang mic ini, baiklah kita melatih diri kita untuk apa? Untuk kita mengenal Allah kita lebih lagi. Mengapa Roy Peter kamu harus mengenal Allahmu lebih lagi? Karena seperti ini, waktu saya mengenal Allah saya, maka seperti ini, itu akan memberikan kekuatan kepada saya. Bukannya memberikan kekuatan kepada saya, tetapi itu akan memberikan saya kemampuan untuk saya boleh melangkah sesuai dengan firman Tuhan katakan dalam kehidupan saya. Dan itu akan membuat saya mengalami firman Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mengalami firman Tuhan bukan karena saya hamba Tuhan, tidak. Saya mengalami firman Tuhan dalam kehidupan saya oleh karena saya mengambil keputusan untuk apa? Untuk tetap percaya pada firman-Nya. Maukah setiap daripada kita untuk kita boleh melatih diri kita, untuk kita apa? Untuk kita boleh mau mengenal Allah kita. Dalam masa-masa ini pilihannya cuma dua saja. Kita mengenal COVID-19 lebih baik atau kita mengenal Allah kita lebih baik. Tolong jangan salah tanggap sama saya. Kita boleh mengenal COVID-19 untuk apa? Untuk kita menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi dengan protokol kesehatan. Tetapi kalau pikiran kita 99,9% semuanya tentang COVID-19, itu akan memparalys kita, itu akan melumpuhkan kehidupan kita. Sisanya 0,01 firman Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14 itu merupakan satu fase terakhir umat perjanjian masuk pada namanya negeri perjanjian, Kanaan. Lalu Musa mengatakan, sebenarnya bukan Musa duluan. Kalau kita lihat dalam pasal 13, bisa ditampilkan? Bilangan pasal 13, ayat yang pertama. Dalam Bilangan pasal 13 ayat pertama, itu firman Tuhan yang datang duluan. Itu janji Tuhan itu datang duluan, dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat selanjutnya itu penegasan kembali janji Tuhan kepada bangsa Israel. Inilah Allah kita. Allah kita tahu perjalanan apa yang akan kita hadapi. Dia tahu. Oleh karena itu dia memberikan sebuah comfort dulu. Dia memberikan sebuah penegasan, penghiburan dulu di depan. Dia memberikan janji dulu di depan untuk mereka boleh melewati masa ujian itu. Di depan mereka itu Kanaan.
Lalu Musa berkata, utuslah 12 orang untuk masuk ke Kanaan. Untuk apa? Mengintai tanah perjanjian. Alkitab mengatakan kurang lebih 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian itu. Saya coba bayangkan ya, 40 hari. Mereka, ayat pertama mereka memegang janji firman Tuhan. Negeri ini akan kududuki. Hari pertama mereka membuka mata, mereka melihat kota-kotanya berkubu. Orang-orangnya raksasa, bahkan dihiperbolakan. Mereka memakan manusia. Hari pertama mereka mengambil kesimpulan, saya tetap percaya. Saya imajinasi aja, tetap percaya. Hari kedua mereka melihat fakta lagi. Fakta yang mungkin berbalik dari janji firman Tuhan. Mereka tetap mungkin memegang janji firman Tuhan. Sampai 40 hari, lihat apa yang terjadi. Di hari yang ke-40 mereka datang kepada Musa. Lalu mereka ngomong bahwa memang seperti itu yang dijanjikan firman Tuhan kepada kami. Tetapi orang-orangnya besar, kota-kotanya berkubu, dan ada 6 suku di sana, ada orang enak di sana, dan mereka memakan manusia. Kami seperti belalang di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. 40 hari mereka dengan sengaja membiarkan namanya kekhawatiran, membiarkan namanya ketakutan, membiarkan namanya kegentaran, membiarkan namanya sesuatu yang melenyapkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Ingat, definisi iman dan kekhawatiran itu sama. Mari saya sederhanakan. Kekhawatiran definisinya ada seperti ini, mempercayai yang belum tentu terjadi, itu sudah terjadi. Itu definisi kekhawatiran. Bagaimana dengan saudara kembarnya ketakutan? Mirip. Saudara kembarnya kecemasan? Mirip. Mempercayai sesuatu yang belum tentu terjadi, itu sudah terjadi. Itu definisinya. Coba kita dekatkan dengan definisi iman. Mempercayai yang belum tentu terjadi, itu sudah terjadi. Bukannya sama. Selama 40 hari mereka mengizinkan itu masuk. Gak bisa, gak mungkin, kamu akan mati, kamu akan celaka, kamu akan binasa. Terus masuk dalam pikiran mereka. Mereka merenungkan itu selama 40 hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita lihat Bilangan pasal 14, mereka mati di padang gurun. Mengenal tentang COVID-19 ini baik. Tetapi kalau pengenalan kita tidak kita imbangi dengan namanya pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kuasa Tuhan, pengenalan karakter Tuhan, pengenalan kasih Tuhan. Come on. Bangsa Israel harusnya bisa melihat ke belakang dan bisa melihat jejak-jejak kasih kesetiaan Tuhan di sana. Bangsa Israel harusnya bisa melihat ke belakang, melihat jejak-jejak kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Sehingga pada waktu mereka menghadapi tantangan, sehingga pada waktu mereka menghadapi masa yang sulit, mereka tetap akan berkata, walaupun seperti ini yang aku hadapi, tetapi aku akan melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Hari kemarin Tuhan tolong saya, hari ini pasti Tuhan tolong saya. Kalaupun hari ini Tuhan belum tolong saya, besok Tuhan pasti tolong saya. Kalaupun besok Tuhan belum tolong saya, lusa pasti Tuhan tolong saya. Dari manakah keyakinan itu? Dari masa lalu saya. Menyatakan bahwa dia Allah yang hidup, bahwa dia Allah yang berkarya sampai sekarang. Ini yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita latih dalam kehidupan kita. Mengapa kita latih selalu? Karena ini akan berdampak dalam kehidupan setiap daripada kita. 10 orang itu bersama dengan orang-orang yang mempercayai berita itu, mereka gagal menikmati namanya janji Tuhan. Tahun ini, the new dimension, satu dimensi yang baru. Saya tidak tahu, awal tahun Bapak dan Ibu, di tangan Bapak dan Ibu memegang janji apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Apa engkau sedang mau melepaskan janji firman Tuhan itu? Mungkin kau akan dijanjikan keluargamu akan dipulihkan, usahamu akan dipulihkan. Mungkin anak-anak yang hilang dalam rumah kita akan dikembalikan seperti itu. Tetap pegang janji firman Tuhan. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini? Tetap pegang janji firman Tuhan. New dimension, satu dimensi yang baru untuk apa?
untuk kita boleh melangkah, memiliki satu hubungan bersama dengan Allah, bukan Allah sekedar teori, tapi dia adalah seorang pribadi dalam kehidupan kita. Waktunya kita melatih diri kita untuk apa? Memandang ke atas, bukan memandang ke bawah. Saya teringat, jam berapa Pak? 5 menit lagi. Saya teringat sebuah kisah seekor induk Raja Wali yang mana setiap harinya berusaha untuk mengasuh anak-anak Raja Wali yang ada dalam sarangnya. Suatu kali dia menggoyang-goyangkan sarang itu dan menjatuhkan satu daripada anaknya. Anaknya kaget, mengapa? Karena ini tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh sang induk Raja Wali. Dijatuhkan, pada waktu dijatuhkan di bawah, kan kita tahu bersama bahwa Raja Wali itu kan sarangnya di atas bukit-bukit dan di bawah itu ada batu-batu cadas. Pada waktu dilepaskan seperti itu, sang anak dia melihat ke bawah batu yang tajam sekali dan dia berpikir seperti ini, aduh mamaku jahat, mamaku menginginkan kematian bagi aku. Pada waktu dia terus hampir saja tubuhnya menghantam batu cadas, tiba-tiba sang induk itu langsung mengangkat dia, menaruhnya di sayapnya, ditaruh lagi. Dia bilang, puji Tuhan saya selamat. Pada waktu dia baru tarik napas 3 kali, dijatuhkan lagi. Itu terus, siklus itu terus berulang dan dia mengatakan, mamaku sangat jahat sekali. Ternyata selama ini dia menginginkan kematian bagi saya. Mamaku sangat jahat sekali. Pada waktu dia tubuhnya mau menghantam batu yang cadas itu, mamanya langsung angkat lagi. Baru dia tarik napas lagi, dijatuhkan lagi. Untuk yang ketiga kalinya. Dia bukan look down, tapi dia look up. Waktu dia lihat ke atas, ternyata ini anak Raja Wali dan ini induknya. Ternyata induknya tuh ada di atasnya gini, mengikuti dia. Ada pujian gini ya, kunci gitu. F ya. Bersamamu Bapa, ku lewati. Wah, salah yang falas ya. Semua bisa nyanyi bersama-sama. Nanamu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, dikatakan melimpah bagiku. Pada waktu anak Raja Wali itu, dia merubah posisi kepalanya, bukan look down, tapi look up. Ternyata dalam proses itu ada induknya yang selalu mengikuti dia. Dan dia berkata seperti ini, Mama, engkau mau apa? Lalu mamanya di atas bilang gini, ini waktunya kamu terbang nak. Coba kepakan sayapmu. Ya, coba kepakan. Pada waktu dia berusaha mengepakkan, baru dia tahu proses itu bukan proses untuk membawa dia pada namanya sebuah kematian. Proses itu membawa dia kepada namanya sebuah next level, new dimension. Satu dimensi yang baru. Jangan gagal paham dengan cara Tuhan melatih diri kita. Tuhan tidak menginginkan kematian kita. No. Anaknya dia berikan kepada kita. Tuhan mau melatih setiap daripada kita untuk masuk pada namanya new dimension itu. Dalam masa corona ini yang kami sebut namanya Corona Academy ini, ada sebuah pembelajaran yang memang Tuhan setting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melatih iman kita. Untuk apa? Melatih pada next level. Kata Daniel pasal 11, kata mengenal itu dalam bahasa yang sebelah sana dikatakan yada. Kata yada itu bukan mengenal Tuhan secara knowledge. Mengenal Tuhan berdasarkan nama sebuah pengalaman.
itu adalah satu kata yang dalam Shema Yisrael, dalam Ulangan pasal ke-6, itu dikatakan seperti ini, ajarkanlah ini. Ajarkan tentang apa? Ajarkanlah ini tentang Allah yang hidup, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ajarkanlah ini. Ajarkan tentang apa? Ajarkan tentang Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang berkarya, Allah yang tidak ada bandingannya. Ajarkanlah ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah padang gurun, ajarkanlah ini. Ajaran tentang apa? Penyertaan Tuhan sempurna, kuasa Tuhan sempurna, kasih Tuhan sempurna. Ajarkanlah ini. Saya menyapa para orang tua di rumah sana. Saya menyapa para orang tua di tempat ini. Kita dalam namanya Corona Academy ini, kita bukan hanya diminta Tuhan untuk melatih untuk pengenalan kita akan Allah kita. Tetapi kita harus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita alami itu harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Wariskan itu, wariskan apa? Wariskan pengenalan akan Allah kepada anak-anak kita. Zaman sekarang zaman VR, virtual reality. Ini waktunya kita harus dekatkan kepada anak-anak kita kingdom reality, heaven reality. Allah kita, Yesus bukan teori, Dia pribadi. Dekatkan itu kepada anak kita. Nak, Bapak pernah menghadapi masa yang sulit, nak. Tetapi dalam masa sulit itu waktu Papa berteriak, Yesus, Tuhan tolong. Tuhan itu hidup, nak. Tuhan itu masih bekerja, nak. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang benar, nak. Pegang dia, nak. Wariskan itu. Itu adalah warisan abadi kepada anak-anak kita. Jadi selama Corona ini, mari kita latih diri kita untuk apa? Mengenal Allah lebih lagi. Supaya kita mengalami Tuhan. Dan kita bukan hanya mengalami Tuhan, tetapi kita dapat wariskan itu kepada anak-anak kita. 10 tahun lagi anak-anak kita mungkin tidak ada bersama dengan kita. Mungkin dia ada di mana, saya tidak tahu. Tetapi dalam masa sendiri mereka akan menghadapi masa sulit seperti yang kita hadapi. Atau mungkin lebih kompleks seperti itu. Tetapi dengan warisan abadi yang kita tanamkan kepada mereka. Pada waktu mereka menghadapi masa sulit, mereka teringat, papaku pernah bicara, papaku pernah kesaksian. Apa yang dia saksikan? Yang disaksikan bahwa seperti ini, Yesus itu Allah yang hidup. Pada waktu aku berteriak kepada Yesus, Yesus itu tolong papaku. Kalau Yesus itu tolong papaku, maka dia bisa tolong aku. Ini yang bangsa Israel ajarkan. Ajarkanlah ini pada waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, pada waktu engkau tidur, waktu engkau di meja makan. Ajarkanlah ini. Ajarkan apa? Ajaran tentang Allah yang hidup. Ajaran tentang apa? Allah yang hidup itu adalah Allah yang sesuai dengan perjanjian. Membela umatnya. Apapun yang dihadapi oleh umatnya. Musuhnya besar, Mesir pada waktu itu. Tetapi kuasa Allah tak tertanding, tidak terbatas. Mempermalukan dewa-dewa Mesir. Dia adalah Allah yang benar. Ajarkanlah itu. Terakhir ini. 1 menit terakhir ya. Kami menghadapi masa sulit kemarin. Masa sulit kami adalah pada waktu itu adalah kami memiliki sebidang tanah dan tiba-tiba tanah itu diakui oleh pemerintah. Mertua saya kaget, kok bisa tanah itu diakui oleh pemerintah, dan pemerintah lokal pada waktu itu yaitu lurah mengatakan bahwa ada seorang warga yang menyerobot tanah pemerintah. Mertua kami stres, kenapa? Karena nggak ada koneksi. Nggak bisa, apa yang harus diperbuat tidak tahu. Dia juga tidak punya kekuatan untuk membela diri. Yang dihadapinya adalah lurah, lalu badan pertanahan dan bupati. Mertua saya orang Sumba Timur, Kambaniru. Dia bilang, aduh bagaimana? Dia telepon kami, bagaimana? Saya diingatkan dengan Daniel pasal 11. Kata Daniel itu artinya Tuhan adalah hakimku. Kami katakan Tuhan adalah hakimku. Kalaupun itu tanah kami, dan kami boleh nikmati, maka dia akan mengembalikan dengan caranya dia. Tetapi kalau bukan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang lain dalam nama Yesus. Kami melatih tangan kami untuk melepas. Karena kami kenal Allah kami. Allah kami adalah Allah hakim yang adil. Dalam prosesnya sampai di kantor pertanahan, ini dia. Kami mengalami firman. Firman itu mengatakan seperti ini, hati raja-raja itu Tuhan yang mengaturnya. Kantor pertanahan saya bilang ini, loh kok begini? Bukan, ini kebalik kasusnya. Pemerintah yang menyerobot tanah warga.
Dan Pak Lurah bisa diperkarakan loh. Pak Lurahnya langsung keder. Kenapa? Karena lurah itu mengeluarkan sertifikat palsu. Ada sertifikatnya loh. Langsung papa mertua kami telepon kami dan kami katakan, yes, dia Allah yang hidup. Apa yang menjadi kemustahilan di depan engkau? Apa yang menjadi tantangan terbesar di depan engkau? Itu adalah peluang untuk apa? Kita mengalami Allah kita. Mari kita rubah. Tuhan baik, Tuhan baik. Mari kita rubah pujian yang keluar dari mulut kita menjadi sebuah warisan yang kita boleh berikan kepada anak-anak kita. Tahun 2020 nak, papa ngalami masa sulit, tapi disitulah saya mengalami Tuhan yang hidup. Wariskan itu kepada anak-anak kita. Ini kesempatan yang limited edition, terbatas sekali. Mari kita terbuka diri kita untuk kita boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan wariskan itu kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, engkau yang ada di rumah-rumah, percayalah bahwa hari ini Tuhan sedang membuat makin kita bergantung kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah tolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan yang hari ini siap untuk menolong kita. Dan sampai selama-lamanya Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Mari saudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang membuat kami terus menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau terus dekat kepada Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, sebab Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah, terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Ayo pandanglah kepada salib Kristus. Ada satu sukacita ilahi yang mengalir dalammu hari ini. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama ku hidup. Mari saudaraku yang terkasih,
terkasih di dalam Tuhan. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Biarlah hari ini engkau semakin hari semakin dibuat Tuhan terus kuat. Semakin hari imanmu semakin bertambah-tambah. Bahkan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini pun Tuhan senantiasa ada atas hidupmu. Terima kasih Bapa. Engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, mari terimalah anugerah kesembuhan dari Tuhan. Engkau yang sedang mengalami beban berat, engkau yang sementara ini berputus asa, mari pandanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan dan roh penghiburan mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan percayalah saudara, ada satu sukacita ilahi pada hari ini yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Biarlah hari ini Bapa, kami percaya kami akan terus hidup di dalam janji Tuhan. Kami akan terus pegang janji-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang kupercayai, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Raja atas hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan,